Semester 2 disuruh bikin film animasi. Di situ kadang saya merasa sedih. Pertama-tama saya lihat film ini memotivasi seseorang untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun. Film pendek animasi ini juga menceritakan kegelisahan hidup seseorang, di mana sekarang ini lagi maraknya isu anak muda yang sangat senang apabila ada yang mengekspos tentang hal yang berhubungan dengan perasaan. Karena pada umumnya sudah tak heran lagi bahwa anak muda zaman sekarang sangat mudah terbawa perasaan jika melihat sesuatu yang memperlihatkan kegelisahan. Saya terinspirasi dari sebuah novel karya Noviana Kusumawardhani dalam ceritanya yang berjudul Sebuah Pagi dari Seorang Laki-laki. Film ini juga memberikan pesan moral saat kita kehilangan impian dan harapan. Kematian menjadi satu-satunya yang tersisa, tetapi pada saat itu kita juga belajar bahwa kita masih berharap untuk hidup. Walau berkeinginan untuk menghadapi kematian dan tanpa kita sadari, kematian telah mati dari hidup kita dengan adanya sedikit harapan untuk hidup. Konsep yang ingin kami bawa berupa penyampaian mengenai kejiwaan manusia yang mulai. Gordon yang adalah seorang yatim piatu baru saja tinggal mati kekasihnya ini merasa amat terpukul dan menganggap dirinya tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Nenek tua ini kami ibaratkan seperti malaikat maut yang perlahan mengambil harapan-harapan manusia. Ia melepaskan harapan-harapan itu ke alam bebas hingga si pemilik harapan merasa sangat kosong dan berbeda. Sama halnya dengan orang yang akan dicabut nyawanya. Namun, ia tetap tidak akan bisa berkehendak jika Tuhan tidak mengizinkan. Analogi ini kami ciptakan berdasarkan manusia yang sudah sangat pasrah akan hidupnya. Ditinggal orang-orang tersayang, tinggal dalam keterpurukan, seolah ingin bunuh diri. Namun, sang pejabat nyawa tak punya mencabutnya. Dengan sentuhan kombinasi dari referensi kami, Moriendo dan film-film gotik ala Tim Burton, kami harap makna yang kami utarakan dapat dimengerti banyak orang. Sketsa dan alur filmnya akan diproduksi kami rangkai dalam storyboard. Storyboard dirangkai sedemikian mungkin untuk memudahkan pengerjaan proses produksi, modeling, dan animatik dikerjakan dengan menyesuaikan storyboard. Dari hasil jadi storyboard, saya kembangkan menjadi story reel agar proses produksi yang dikerjakan oleh animator detail pergerakannya. Terinspirasi dari film-film animasi yang dibuat oleh Tim Burton, kami mendesain karakter kami sedemikian agar penyampaian dari jiwa gelap Gordon dapat mudah terasa pada batin penonton. Begitu juga dengan power mood yang kami desain dengan warna-warna yang gelap agar memberikan kesan yang kelam yang kami tanamkan pada film ini untuk penonton. Ditambah dengan burung hantu yang melambangkan kegelapan, nenek tua itu pun sudah dirancang agar mengikuti aura burung hantu itu sendiri. Film ini menggunakan banyak tekstur karena model karakter dan properti kami bertipe low poly. Modeling properti dengan tema gotik ini dibuat untuk membantu proses pembuatan film. Tentunya dalam proses pembuatan film ini adalah suatu tantangan yang baru dalam Polyver. Apalagi di sini saya bertugas untuk menghandle ekspresi dan dubbing pada karakter Gordon dan nenek tua. Gerakan animasi yang kami buat sedemikian rupa agar film ini terlihat sangat harmonis. Dinamisasi yang kami terapkan pada setiap detik film ini berjalan cukup berat karena banyaknya keterbatasan waktu dan sarana. Untuk audio, kami melakukan recording di studio Happy Holikid agar mendapatkan hasil yang optimal. Kami melakukan recording dalam waktu 2 jam untuk mendapatkan suara dan intonasi yang pas. Take dilakukan berulang kali hingga hasilnya maksimal.
Aku adalah pencabut harapan dari masa depan yang kelam. Aku begitu lelah mencari siapa yang telah rela memberikan harapannya untuk pinta menuju kegelapan, hingga akhirnya aku berani membicarakan hal ini kepadamu. Aku sudah sering melihatmu mengunjungi tepi danau ini. Jika tongkatku bertambah kokoh setiap hari, maka berkuranglah satu harapan dari setiap manusia, karena harapan manusia yang kubawa akan menutupi rokohnya kayu pada tongkatku. Namun, bila tongkatku patah, itu berarti aku sudah terlalu lama tidak mengambil harapan manusia. Aku kembali ke masa depan yang kelam. Nenek tua, sepertinya kau salah orang. Sayangnya mimpiku sudah sirna. Aku sudah tidak memiliki harapan, bahkan sebelum Tuhan menciptakan harapan itu untukku. Anak muda, aku ingin mendengar bagaimana mimpimu dapat sirna begitu saja. Jika kau bersedia, datanglah besok, temui aku di sini. Konon, pada zaman dahulu pernah ada yang melihat nenek tua itu. Jikalau hari menunjukkan waktu siang, ia menjadi burung hantu yang hinggap di ranting pohon tepi danau. Di malam-malamnya pohon itu akan berubah menjadi tempat kesedihan. Harapan yang dikeluarkan dari jiwa manusia, lalu dibawanya menuju kegelapan oleh nenek tua. Sudah kukira kau akan datang lagi. Bagaimana jika nanti malam kau mendatangiku di sini dan izinkan aku untuk mencabut semua harapan yang ada di dalam jiwamu. Jika yang nenek minta adalah harapan hidupku, sebenarnya aku sudah tidak punya sejak lama. Aku mengalaminya dalam 2 masa, di mana yang pertama, yaitu dikarenakan orang tuaku sudah kembali kepada Tuhan. Lalu seiring berjalannya waktu, aku diberikan kesempatan untuk mempunyai harapan hidup kembali. Yaitu ketika aku dipertemukan oleh makhluk ciptaan Tuhan, membangun harapanku, yaitu kekasihku. Namun, Tuhan mengambil harapanku begitu saja. Aku pun memasuki masa kedua. Aku merasa harapanku sia-sia, terbuang melewati nafas yang aku hembuskan di setiap detik aku mengingatnya. Maaf, aku tidak mempunyai sedikit pun harapan yang bisa kau ambil. Tetapi, nenek bisa mengambil roh dalam ragaku sebagai gantinya kapanpun. Jika kau mau, malam ini aku bersedia. Sampai bertemu nanti malam. Mengapa pencabut harapan tidak datang? Apa mungkin penyebabnya dikarenakan aku tidak mempunyai harapan yang ia minta? Jika tongkatku bertambah kokoh setiap hari, maka berkuranglah satu harapan dari setiap manusia, karena harapan manusia yang kubawa akan menutupi rokohnya kayu pada tongkatku. Namun, bila tongkatku patah, itu berarti aku sudah terlalu lama tidak mengambil harapan manusia. Dengan begitu, aku kembali ke masa depan anak.
Bukankah semua yang pergi akan meninggalkan kesedihan? Mungkin inilah yang dinamakan hidup dalam kematian.